Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Baik ya. Di pagi hari ini ya, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas apa? Bab 5 ya? Ya, bab 5 tentang sejarah Damaskus ya. Ya, sebagai pusat peradaban Timur Islam. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, ya kita lihat dulu. Pertama hari ini ya, tanggal 29 ya, bulan Januari. Tahun pelajaran tahun berapa? 2023, 2022. Selanjutnya kita absen dulu ya. Nanti kita lihat tahu siapa aja yang nanti siapa yang tidak hadir pada hari ini. Ahsan Sani Saroka, Arya Diajati, Aufayasa, Faris Ahmad Jahada, Fatat Arauzi, Muhammad Ali Fidilullah, Muhammad Hafiz Abdurrahman, Nabi Fuad naik pembelajaran pada hari ini. Siapa pengurusnya? Kita berdoa dulu ya. Kita akan dibimbing oleh Bapak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke. Satu langkah lagi sebelum kita mulai ya. Coba semuanya angkat buku tulisnya. Angkat pulpennya. Ya. Angkat buku cetaknya. Yang ada pensil pakai pensil. Kayaknya Bapak lihat semuanya pada ngantuk-ngantuk di sini ya. Coba semuanya berdiri. Kita berdiri. Tahu permainan bos berkata? Nggak tahu. Jadi gini, permainan bos berkata adalah kalian ikuti instruksi apa yang dikatakan oleh bos. Jangan ikuti apa yang dilakukan oleh bos. Paham? Jadi misalnya bosnya ngomong, kalian ikuti omongan bosnya. Tapi kalau misalnya bosnya melakukan tindakan, jangan diikuti. Ya? Ikuti apa yang dikatakan, jangan ikuti apa yang dikatakan. Kita simulasi dulu ya. Semuanya pegang kepala. Yang nggak pegang kepala nanti maju ke depan terus kasih hukuman. Yang salah ya, yang salah. Pegang hidung. Pegang mata. Pegang telinga. Pegang dagu. Ayo ya. Ikuti apa yang dikatakan bos, jangan ikuti apa yang dilakukan oleh bos ya. Oke, kita seriusin ya. Yang salah ini mau maju nanti, kalau ini belum masih simulasi. Pegang telinga. Pegang mata. Pegang mulut.
Lihat sini, lihat sini. Pegang bibir. Pegang dahi. Pegang pundak. Pegang kepala. Pegang mata. Pegang telinga. Pegang hidung. Mulut. Pegang leher. Satu lagi ya. Oke, satu lagi gamenya. Namanya adalah loncat-loncatan. Oke, loncat terbalik. Loncat terbalik. Tahu loncat terbalik? Misalkan loncat ke kanan, berarti loncat ke kiri. Loncat ke kiri, berarti loncatnya ke kanan. Oke. Kalau loncat ke depan berarti diam. Loncat ke depan berarti diam. Kalau diam di tempat berarti loncat di tempat. Paham ya? Oke? Ayo. Banyak, terima kasih dulu. Loncat ke kanan. Loncat ke kiri. Loncat di tempat. Diam di tempat. Ya, apa salah ya? Satu, loncat ke kanan. Ayo loncat. Oke, kalau jauh semuanya duduk. Nah, itu orang ini ya. Nih, kalian nyanyi baru ada 5, tapi pakai huruf O. 1, 2, 3. Sekarang kita ya masuk materi. Coba semuanya buka bab 5 ya. Buka bab 5. Buka bab 5 kita mau belajar tentang sejarah. Pusat peradaban teori Islam. Ya, pusat peradaban teori Islam atau disebut dengan Damaskus ya. Damaskus. Nah. Apa? Berdua. Satu aja dulu ya. Nanti kita berkelompok buat proyek. Oke, ini Damaskus ya. Coba tanya nih, Rizky, Damaskus itu apa sih? Pusat peradaban ilmu Islam. Pusat peradaban ilmu Islam. Coba tanya Arya, Damaskus itu apa? Sejarah dirinya Bani Umayyah dan Damaskus. Iya, Damaskus itu apa? Apa Damaskus itu misalkan nih masjid atau kota atau Kota. Nama kota? Di mana letaknya? Di timur tengah. Itu ada tempat yang namanya Timur Tengah ya, di Timur Tengah. Pusat peradaban Islam di Timur Tengah, Damaskus. Nah, coba pikir lagi di sini. Pusat peradaban Islam ya, di Timur Tengah, Damaskus. Itu pusat peradaban Islam setelah apa? Setelah apa Pak? Bani Umayyah. Itu kan yang mimpinnya siapa yang mimpinnya? Bani Umayyah. Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah itu pemerintah setelah khilafah? Setelah khulafaur Rasyidin. Iya, pemerintahan Bani Umayyah, dinasti Umayyah itu dipimpin setelah
sebagai pusat peradaban, ya. Timur Islam. Oke. Damaskus itu adalah sebuah negara, ya, atau dikenal dengan namanya siapa? Suria, ya, negara Suria, atau disebut juga dikatakan dengan Irak. Paham ya? Dengan Irak. Nah, apa aja yang akan menjadi bahasan kita pada pertemuan kali ini? Apa? Yang pertama adalah sejarah Bani Umayyah di Damaskus, ya. Yang kedua adalah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah, ya. Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Yang ketiga apa? Lihat di tujuan dulu belajar. Ya, nilai Islami dalam peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Oke. Nah, teman sekalian, ya, kita ke sejarah Bani Umayyah ya, di sub yang pertama. Pertama, ya, berdiri Bani Umayyah ini, ya, atau dikenal dengan dinasti Umayyah, ya. Dinasti itu kerajaan, ya. Nah, dinasti Umayyah. Kapan berdirinya dinasti Umayyah ini? Coba sebutin Alfa, kapan berdirinya dinasti Umayyah? Ya, berdirinya dinasti Umayyah 661. Sebutkan tahunnya. Tahun Hijriahnya kapan? 600. Tahun Hijriahnya 41 Hijriah sampai. Coba di situ baca. Di halaman 102 sejarahnya. Ya. Dari 1 Hijriah sampai 132 Hijriah. Ya, berdirinya pada tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah. 132. 132 Hijriah. Dan tahun Masehi adalah 600. 101 ada 350 Masehi. Oke. Siapa pemimpin atau pendiri pada masa dinasti Umayyah ini? Siapa coba? Siapa namanya? Faris. Siapa pendirinya? Pendiri dinasti Umayyah atau pemerintahan Bani Umayyah. Siapa pendirinya? Muawiyah bin. Coba kamu baca sini. Ya, apa namanya? Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abi Manaf. Ya, nah itu nama pendirinya, gitu ya. Nah, teman-teman, di sini kurang lebih ya, dinasti Umayyah ini berkuasa pada berapa lama? Sekitar berapa? Ayo, jumlahin. Sekitar berapa? 90 tahun lebih ya, 90 tahun. Nah, kemudian pemerintahan ini ya, tahu nggak? Pemerintahan itu ada yang namanya sifatnya itu demokratis ya. Coba asal demokratis itu apa? Pemerintahan demokratis. Pemerintahan demokratis. Gimana?
Gimana? Nggak tahu. Coba Zafar, demokratis itu apa Zafar? Apa demokratis? Seperti di Indonesia ya. Tentang sistemnya adalah bergantian ya. Bergantian atau dipilih oleh rakyat. Ya. Rakyat atau keputusan atau kesepakatan bersama itu pemimpinan demokratis. Nah, kalau Rasyidin itu sifatnya demokratis karena yang memilih siapa? Umat. Nah, ketika pada masa Bani Umayyah pemimpinannya berubah dari demokratis menjadi apa? Namanya monarki absolut. Nah, apa itu monarki absolut? Monarki absolut itu adalah kepemimpinan yang dipimpin oleh satu garis keturunan yang sudah dideklarasikan. Itu yang namanya monarki absolut. Misalkan nih, Bapak sebagai rajanya, kan? Nah, anak Bapak ada nabi. Nah, nabi nanti dideklarasikan ya ke semua masyarakat umum nih, bahwasanya putra mahkota aja itu pada nabi. Jadi ketika rajanya mati, dia jadi nabi. Nah, itu namanya monarki absolut, ya. Kepemimpinan yang sudah ditentukan oleh raja, yang sudah dideklarasikan oleh raja, dan itu biasanya sebagai simbol satu darah. Dia tangkapannya nanti akan mengamalkan di promosi. Nah, pada dinasti Umayyah ini ya, kurang lebih di sini dinasti Umayyah dipimpin oleh berapa khalifah yang memimpin selama ke dinasti Umayyah ini? Ada berapa? 13 pemimpin. Tapi pemimpin pertama Bani Umayyah siapa? Sebutin. Ya keras suaranya. Periode pemimpinnya Hijriahnya? Sebutin. Masehinya? Pemimpin keduanya siapa? Periode Masehinya? Alfa, Muawiyah bin Yazid tahun hijriahnya 1 tahun 60 tahun hijriah. Tahun Masehinya yang berada juga dan Oke, kamu pemimpin selanjutnya siapa? Yang keempat. Harun bin Hakam. Periode hijriahnya? Periode Masehi? Sip. Kamu? Abdullah bin Marwan. Periode hijriah? Periode Masehi? Oke, pemimpin ke-6. Terus? Periode Masehi? Bagus. Nah, Haris, pemimpin ke-6. ke-7. Ya, periode Masehi hijriah? Periode Masehi? Pemimpin ke-8 siapa? Kamu mana bukunya? Oh, lain kali bawa buku ya. Coba gabung sama temannya. Nah, geser nih, geser. Oke, pemimpin ke-8, ayo setir. Umar bin Abdul Aziz. Periode Masehi? Periode Masehi? Hijriah itu, periode Hijriah 99 sampai 101. Masehinya? 717 sampai 920. Ayah pemimpin ke-9 siapa? Al-Yazid bin Abdul Adi Al-Malik. Tinggalnya 11 sampai 115. Periode Masehi? Masehi 310 sampai 324. Hasan siapa? Oh, kamu lain kali bawa buku ya.
saja tahunnya? Al-Walid bin Yazid Ibu. Ya. bin Abi Al-Malik. Jumlahnya 105 sampai 125. Kalau Masehi 124 sampai 103. Oke. Yang ke-11 siapa? Al-Walid bin Yazid. Coba sama-sama. 11 siapa? Periode Hijriah? Periode Masehi? Pemimpin 12 siapa? Periode Hijriah? Periode Masehi? Siapa lagi? Satu lagi, terakhir. Periode Hijriah? Periode Masehi? Oke, tepuk tangan bagi semua. Kita masuk ke kemajuan pada dinasti Umayyah. Nah, gimana kalau misalkan satu negara itu kan punya namanya struktur pemerintahannya? Oke, struktur pemerintahannya itu dibentuk melanjutkan dari sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Tepatnya adalah Khalifah siapa? Umar bin Khattab ya. Jadi waktu zaman Umar bin Khattab, Islam itu sudah mengekspansi di beberapa negara. Yang pertama daerah Spanyol, ya. Jadi bukan kekuasaannya bukan di Arab lagi, tapi daerah Spanyol, Eropa. Kemudian ke dari daerah Afrika, apa seperti Palestina, Mesir, ya. Nah, banyak, ya. Itu sudah mulai luas. Nah, tentu kalau misalkan pemerintahnya luas, itu perlu namanya administrasi, ya, atau perangkat-perangkat negara. Nah, apa aja? Dalam negara Islam apa aja? Struktur administrasi negara dibentuk dan disempurnakan oleh Bani Umayyah. Apa aja? Namanya? Pertama, pejabat-pejabat negara ini siapa aja? Pertama apa? Sebutin, ayo. Pemerintahan. Angkat tangan. Contoh nih, coba sebutin. Gubernur. Nah, gubernur di sini disebut sebagai amir. Ya, gubernur sebagai amir. Yang kedua apa? Coba lihat di situ di kemajuan pada masa Bani Umayyah di bukunya. Subbab kedua. Subbab kedua. Coba. Pemerintahan. Nih, lihat nih. Dibentuk oleh Rasyidin. Halaman 107, bukan semuanya, 107. Lihat di sini. Gubernur atau wali atau amir, ya. Baca dari gubernur. Nah, gubernur atau mereka nyebutnya sebagai amir namanya. Setelah gubernur apa lagi? Sebutin. Angkat tangan. Sebutin. Ya, siapa? Sekretaris, ya, atau disebut dengan katib, ya, sekretaris. Apa lagi? Oke, apa? Kepala rumah istana. Ya, atau disebut dengan haji. Ya, atau disebut dengan haji. Pejabat. Bentar ya. Setelah haji apa lagi? Pejabat pendapatan. Pejabat pendapatan maksudnya disebut dengan nah, Rohib al-Kharaj, ya. Rohib al-Kharaj atau disebut zaman sekarang ini BUK, ya. Nah, itu pendapatan dari luar yang buat pakai ekspor lah, impor, gitu. Atau orang-orang yang baru berdagang ke luar negeri, nah itu disaring oleh negara. Namanya Said al-Kharaj, ya. Said al-Kharaj atau disebut dengan apa? Ya, BUK kalau di Indonesia sekarang ini. Nah, selain apa lagi? Katakan. Nama siapa? Pejabat kepolisian. Kepolisian atau disebut dengan Ini al-Sultan. Said al-Sultan, ya. Kemudian apa lagi? Hakim, ya. Hakim atau agama disebut dengan siapa? Oke, Adi, ya. Kemudian Kodi, ya, pengadi. Oke, teman-teman sekalian, ya, satu bab lagi yang perlu kita bahas tentang apa? Nilai-nilai pada sejarah dinasti
lumayan. Oke. Sebelum kita melanjutkan ke tugas selanjutnya, ada yang pengen ditanyakan sekitar pemerintahan dinasti Umayyah? Gak usah malu, katakan yang mau tanya. Ini sama Ibrahim Al-Wali itu masa kekhalifahan sebentar. Nah, di sini kita belajar ya pada masa itu ya khalifahnya dianggap kurang menekuni pada bidangnya, misalkan dia kurang paham pada bidang pemerintahan, ya. Kemudian terjadi yang namanya kekacauan di internalnya. Jadi dalam suatu pemerintahan ada orangnya ribut, ya. Orang-orang yang ribut di pemerintahannya memperlukan kekuasaan. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ada yang namanya perlawanan dari Yazid bin Muawiyah. Itu pemerintah. Pertama dia mengatur pemerintahan, yang kedua ada namanya perlawanan dari internal, ya, tentang penurunan kekuasaan. Yang ketiga ada namanya pemberontakan dari dinasti Abbasiyah. Paham ya? Nah, karena ada pemberontakan yang dikelompok oleh dinasti Abbasiyah ini dari turunannya Abbas, akhirnya rapuh pemerintahnya dan pemerintahnya berhasil digulingkan pada tahun berapa? Terakhirnya berarti? Tahun yang mau Ya. Maksudnya kayak gitu ya. Yang terakhir pemerintahnya ke-13. Khalifah yang 13. 130 ya. Itu berhasil digulingkan pemerintahnya oleh dinasti Abbasiyah dan runtuh. Dinasti Umayyah runtuh, berdirilah dinasti Abbasiyah. Nah, Umayyah yang tadi mereka melarikan diri di Spanyol. Mereka melarikan diri di Spanyol. Mereka di Spanyol itu tempatnya di Cordoba. Mereka buat lagi dinasti Umayyah 2. Nah, akhirnya dihitunglah dinasti Umayyah ini berkuasa sekitar 350 tahun. Tapi di tempat yang berbeda. Satunya di Damaskus, satunya lagi di Spanyol. Ini kita produk ya. Kalau tadi kalian sudah pengetahuan, sekarang kita produk. Silakan kalian buat main mapping, bagi menjadi 2 kelompok, satu kelompok 5 orang. Coba semuanya bagi. Ayo. Bagi. Satu kelompok 5 orang. Habis. Bagi. Satu kelompok 5 orang. Semuanya, ya, kita sudah mempelajari tentang sejarah-sejarah dinasti Umayyah, ya. Kira-kira apa nilai atau pendapat kalian yang nilai-nilai pelajaran yang bisa diambil dari materi kita pada hari ini? Coba, apa pelajaran yang bisa diambil pada materi hari ini? Bahwa pemerintahan Islam bukan hanya di Arab, tetapi sudah menyebar. Noah, apa pelajaran dari materi kamu pelajari pada hari ini? Di satu negara sudah ada satu pemimpin. Terus? Nah, Udah. Zafa, apa pelajaran yang bisa kamu ambil pada materi kita hari ini? mengetahui masa jabatan para pemimpin terdahulu. Gitu. Paris, apa pelajaran yang bisa kamu ambil? Supaya jadi